kita sampaikan dengan cara gaya anak-anak, yaitu mendongeng. Hei, assalamualaikum teman-teman. Makanya saya bilang bahwa dalam logika anak-anak, Nabi Muhammad adalah superhero kita. Ya. Anak-anak bertanya, memangnya Nabi Muhammad itu hebat? Apakah bisa terbang? Ya, bisa terbang. Nah, itu kan logika anak-anak. Ngeluarin sinar gitu. Mengeluarkan sinar. Saya tanya nih ke anak-anak ya. Adik-adik, coba superhero siapa yang gerakannya seperti ini? Allahu Akbar. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kembali kita di podcast Ruang Silaturahmi Pondok Pesantren As'ad. Kita kedatangan tamu nih, seorang santri sekaligus seniman. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Kak Charlie. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Ini datang kemarin atau hari ini Kak Charlie? Saya tiba di sini tuh kemarin malam. Kebetulan dari Jakarta ke Bangka dulu, baru ke Jambi. Alhamdulillah nih dapat rezeki bisa kumpul di podcastnya Ustadz nih, Masya Allah. Podcast Ruang Silaturahmi. Ruang Silaturahmi. Ini pertama kali ke Jambi? Pertama kali, perdana. Oke, kalau begitu kami minta kesannya dulu lah nih. Gimana begitu datang ke Provinsi Jambi, Kak Charlie? Saya tuh kayak menemukan apa ya, nggak terasa ke daerahnya, seperti kayak ke Jakarta juga gitu. Iya, ini Kak Charlie, ini pondok pesantren di Jambi tuh termasuk 3 atau 4 yang tertua di Provinsi Jambi. Masya Allah. Jadi pondok pesantren As'ad ini 1951 itu berdiri. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan amanah oleh masyarakat tentunya untuk memberikan pendidikan pada generasi-generasi, terutama pada pembinaan tentang keagamaan nih Kak Charlie. Betul. Jadi saya membaca dan mendapat informasi juga sebelum Kak Charlie datang, itu bahwa tamu kita yang mau datang ini itu santri dan sekarang menjadi seniman. Jadi seniman. Nah, ini saya kira karena kita ini adalah podcast miliknya pesantren yang memang santri pengelola semua. Kita mulai dari yang ngambil video, yang mengedit, itu semua santri kita tuh Kak Charlie. Kalau boleh tahu, apa betul Kak Charlie ini santri ini? Sebetulnya sih saya tuh agak malu nih dapat predikat santri gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah lah. Saya sih bersyukur. Dulu pernah tersesat di jalan yang benar. Ya alhamdulillah. Dulu pernah merasakan jadi santri, pernah mondok. Begitu Pak Ustadz, alhamdulillah. Di Jawa ya? Di Jawa. Tapi kebetulannya nyantri, tapi ambisinya jadi seniman. Itu kenapa ada motivasi itu muncul? Santri kan biasanya, mohon maaf nih Kak Charlie, santri itu ya biasanya ada motivasi ingin menjadi guru, menjadi ulama, begitu, menjadi kiai. Lah ini ingin jadi seniman tuh munculnya dari mana nih? Mungkin gini, ada persepsi keren itu kalau kita bisa punya kemampuan yang banyak. Kalau dulu ya saya berpikirnya misalkan, oh saya suka sama musik, saya suka dengan menggambar atau beberapa jenis kesenian.
walaupun dulu berpikir apa iya bagaimana jalurnya nih, caranya kemana nih, sedangkan saya di pesantren Ya, ngaji kitab kan? ngaji kitab. Tapi ya itu ternyata yang namanya keinginan dalam hati itu terekam lah sama Allah. Dan kebetulan alhamdulillahnya dikasih kesempatan setelah mondok pada waktu itu belajar ke beberapa seniman dan aktif gitu. Ini kalau biasanya nih, saya nggak tahu kalau beberapa budaya di tempat berbeda kan tentu beda pula ininya, Kak Charlie. Betul. Nah, ya saya pernah dengar tuh dari orang tua mungkin ya. Betul. Kalau anaknya masuk ke pondok pesantren, ya berharap orang tuanya ingin jadi kiai, ingin jadi santri ulama begitu. Betul. Lalu bagaimana tuh orang tua ketika tahu ini anak kok jadi seniman Jadi gitu? seniman, ya. Ada respon itu dari orang tuanya. Nah, kebetulan tuh kalau dulu ya, saya tuh punya babeh karena saya orang Betawi, nggak asli Betawi banget, tapi dulu ayah saya orang Betawi. Babeh itu sering bilang, mau jadi apa sih belajar gitar gitu. Iya, benar. Kan sampai seperti itu. Tapi yang saya rasakan ternyata ya kesenian ini kan luas. Ada kemampuan musik, bahkan public speaking, ada juga teater. Nah, ini ternyata bisa jadi apa ya? Fasilitas untuk berdakwah dengan menyenangkan. Gitu. Ternyata itu. Iya. Dengan kesenian, kalau menurut pandang saya, dengan kesenian kita bisa berdakwah dengan cara yang lebih unik dan menarik. Benar. Gitu. Kalau saya menganggapnya gini, Pak Ustadz, dakwah saya itu saya tuh di ring 7. Di ring 7? Di ring 7. Okay. Kalau di ring 1 mungkin itu kesempatannya ada para pak ustadz, para ulama, yaitu di ring 1 itu mungkin di masjid, majelis-majelis ilmu, di pondok pesantren. Tapi realitanya dalam kehidupan ternyata banyak orang yang butuh apa ya? Butuh dakwah, kan yang butuh dakwah itu nggak hanya orang yang di ring 1 yang di sekitar masjid, ada di jalan-jalan, bahkan ada di pasar atau bahkan di lingkungan sekitar, atau bahkan ada yang umurnya masih kecil kayak usia dini, ya mereka butuh. Tapi kadang kan dikasih materi keagamaan umpama dengan materi yang serius, Pak Ustadz, logika anak-anak itu belum sampai. Nah, karena kesenian, kebetulan kesenian yang saya geluti itu mendongeng, bercerita dengan menarik. Disitulah ada cara bagaimana mencari, menanamkan literasi, menanamkan ilmu keagamaan dengan diksi-diksi dan sudut pandang anak-anak. Iya, anak-anak datang ke masjid main biasanya. Betul. Nah, kita sampaikan dengan cara gaya anak-anak, yaitu mendongeng. Hei, assalamualaikum teman-teman. Itu insya Allah anak-anak tuh responnya akan lebih. Iya, benar-benar. Iya, nih Kak Charlie ini juga bisa kita lihat, bisa di Instagram, kemudian beberapa video-video di YouTube. Ya, memang aktivitasnya itu mendongeng di lembaga-lembaga pendidikan di mana saja kalau saya lihat itu mendongeng. Dan juga alhamdulillah hari ini Kak Charlie berkenan untuk memberi kisah, cerita, mendongeng untuk santri Pondok Pesantren As'ad. Dan tadi sangat antusias Kak Charlie. Jadi terima kasih banyak. Siap. Terus tadi Kak Charlie bilang belajar bermain musik, main gitar. Artinya bisa kita coba ini. Nah, jadi gini, Pak Ustadz, salah satu di antara untuk membuat menarik dakwah anak-anak tentunya, salah satunya dengan gitar. Gitu. Coba kita. Oke, misalkan gini Pak Ustadz, ketika kita datang dengan anak-anak dengan lagu, anak-anak akan penasaran dengan apa yang kita bawa. Betul. Mereka akan fokus dengan apa yang kita bawa. Ketika mereka sudah fokus dengan apa yang kita bawa, mereka akan ingin tahu suara apa yang terdengar.
baru kita misalkan kita kasih gini. Alamate anak soleh iku papat. Nah, ini kebetulan nyanyian yang berbahasa Jawa. Ya. Dengan nyanyian anak-anak lebih fun. Atau kita bisa bersolawat juga, Pak Ustadz. Ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Disitulah ada ketertarikan anak-anak dan mereka insya Allah akan fokus. Yaitu tadi kita akan menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena begini, anak-anak Pak Ustadz logikanya itu masih sangat sederhana sekali. Satu pertanyaan mungkin begini Pak Ustadz, bagaimana caranya menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad kepada anak-anak yang belum punya konsep cinta? Bagaimana gitu masuknya? Kalau saya masuknya ke logika anak-anak dulu, logika anak-anak yang paling sederhana, dari ketertarikannya, dari kesukaannya. Biasanya anak-anak tuh cenderung suka sama superhero, pahlawan, pahlawan. Ya kita masuk membuat logika yang sederhana. Makanya saya bilang bahwa dalam logika anak-anak, Nabi Muhammad adalah superhero kita. Anak-anak bertanya, memangnya Nabi Muhammad itu hebat? Apakah bisa terbang? Ya, bisa terbang. Nah, itu kan logika anak-anak. Mengeluarkan sinar gitu. Mengeluarkan sinar. Seperti tayangan-tayangan superhero, ada Superman yang bisa terbang. Ada Iron Man yang Nah, kita ambil logika anak-anak yang sederhana itu. Dan memang Nabi Muhammad itu ketika disampaikan ke anak-anak, ya memang hebat. Contoh, seumpama superhero kalau terbang itu hanya fiktif kan, kita tahu kan jelas. Tapi di dunia anak-anak itu seperti nyata. Tapi perlu kita jelaskan, superhero terbangnya hanya hiburan, hanya trik kamera. Tapi Nabi Muhammad terbangnya sungguhan. Mungkin kita sama-sama ingat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini nyata. Nah, seandainya logika Isra dan Mi'raj itu kita sederhanakan seperti Nabi Muhammad yang hebat bisa terbang, anak-anak bisa lebih dini lagi tahu tentang Nabi Muhammad. Jadi cara masuk ke bahwa Nabi Muhammad hebat, betul, itu melalui pengantar-pengantar superhero. Dengan logika yang sederhana. Gitu. Karena memang kalau kita mendengarkan anak-anak diminta untuk mendengar ceramah Isra Mi'raj dan Mujid bahwa Nabi Muhammad naik ke aras, Sidratul Muntaha dan segala macam, tidur itu anak-anak. Tapi kita gali dulu pengetahuannya dia. Misalkan gini, saya selalu tanya, suka nggak sama superhero? Siapa superhero terfavoritnya? Mereka bilang, oh Nabi Muhammad. Oke, superhero seumpama gini, ada Spider-Man, jurusnya bagaimana gerakannya Pak Ustadz? Wah, gini. Wah, mereka tahu. Terus kita tanya, yang bisa terbang, wah gerakannya seperti ini. Itu Superman. Masuklah nih materi saya selipin. Oke, sekarang kalau Kak Charlie tanya, superhero siapa yang jurusnya gerakannya seperti ini Pak Ustadz? Saya tanya nih ke anak-anak ya, adik-adik, coba superhero siapa yang gerakannya seperti ini? Allahu Akbar. Ini adalah gerakan sholat. Tapi kita sampaikan dengan logika anak-anak bahwa gerakan ini gerakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, pulang membawa perintah sholat. Akhirnya anak-anak dengan logika sederhananya mereka tahu, oh ternyata perintah sholat yang membawa itu Nabi Muhammad ketika pulang dari Isra dan Mi'raj. Itu dapat di logikanya anak-anak. Mudah dipahami gitu. Benar. Saya kira kalau tadi Kak Charlie bilang ini ring 7, tapi dalam logika pendidikan manusia, anak itu
itu tahapannya pertama. Nggak, pertama ya. Iya kan? Jadi Betul. apalagi ilmu agama misalnya, Betul, kan nggak bisa instan tuh. Betul. Jadi, kan ilmu agama tuh include-nya ada etika, Benar, ada betul, betul, moral, betul. akhlak kan, Betul, dan itu mesti ditanamkan pada anak usia dini. Betul. Artinya kalau ini kita putar, metode dakwah Kak Charlie ini bukan ring 7, ring 1 Ring ini. satu. Ring 1. Ya kalau untuk dasar ya dasar dosis lah, mungkin ini dosisnya dosis anak-anak Iya, gitu. iya. Tapi metodenya gitu kan, metodenya mungkin kan ini tidak dilakukan dengan akademik. Iya. Setahu saya. Iya. Tapi mungkin seandainya kalau dunia akademik, ibarat kalau bahasa seniman tuh lebih ngulik, oh bisa nih kita memasukkan pelajaran dengan sudut pandang yang unik. Gitu. Ya, guru juga pada anak usia dini, guru juga kan nggak semua bisa bermain musik, Betul. nggak bisa masuk di jalur itu, Betul. ya kan? Betul. Makanya gini Pak Ustadz, musik ya seperti tadi ya, musik, dongeng. Kita bicara soal metode masuk ke dunia anak. Ada musik, ada bercerita, bahkan ada sulap, ada dongeng dan lain-lainnya. Itu bagian dari aksesoris, aksesoris perangkat-perangkat yang mungkin seandainya guru-guru pilih. Gini Pak Ustadz, setiap orang pasti punya kecenderungan bisa satu hal. Ya. Mungkin kalau Pak Ustadz nggak bisa musik, bisa lah main pantun. Ya. Sumpama. Ya. Itu kan ada pantun kan, Pantun. gitu. Misalkan gini, ada gacoan. Ada gacoan ketemu si Mamat. Oh, ini pantun Betawi nih Pak Ustadz. Ya. Ini bukan pantun tadi ya. Sumpama kita masuk nih. Ada gacoan ketemu si Mamat. Yang paling jagoan Nabi Muhammad. Mungkin salah satunya itu Pak Ustadz. Ya. Jadi memang gini, tantangan pengajar adalah bisa masuk ke salah satu yang anak-anak menarik itu apa. Lewat bernyanyi, lewat bercerita, bahkan ada bermain sulap. Gitu Pak Ustadz. Baik. Ini boleh request satu lagi nggak nih? Ini kalau saya buka media sosial, ini yang sekarang sedang lalu lalang nih ada lagu Arab Habitak gitu. Bisa nggak sedikit aja? Gitu ya, Masya Allah. Ini sebenarnya jadi kemarin tuh sempat juga itu lagi kalau kata anak sekarang tuh FYP ya. Iya, banyak tuh. Ya coba ya kita coba sedikit lah. Mudah-mudahan ya kalaupun ada kesalahan teks dan kesalahan lirik ya, maaf Ustaz. Habita yauma la'ina lama hakina awil kalam bita wahlif alada tisma ziyada dana mushbana Habita. Wah, ini asik nih saya kira Kak Charlie. Ini saya kira untuk di pola dakwah, pola pembelajaran yang menarik seperti ini nggak boleh berhenti. Siap. Nggak boleh terputus. Betul, gitu loh. betul. Jadi kami berharap Kak Charlie berkenan untuk hadir lagi di Provinsi Jambi. Siap, insya Allah. Untuk memberikan berbagi pengalaman kepada adik-adik anak-anak generasi bangsa yang ada di Jambi ini Kak Charlie. Siap. Terima kasih Kak Charlie kehadirannya Sama-sama, di podcast Pak kami Ruang Silaturahmi Pondok Pesantren As'ad.
Jadi ini menjadi kebanggaan bagi kami bahwa kedatangan santri yang seniman. Ini saya kira pertama kali. Biasanya kami datang tuh ada tokoh-tokoh, ada ustadz. Ini pertama kali yang podcast kami itu ada sholawat, ada gitar-gitarannya. Oh gitu ya. Terima kasih Kak Charlie. Siap. Terakhir ada pesan untuk para adik-adik generasi, terutama para santri nih. Para santri, kalau menurut saya ya tetap teruskan, jangan pernah tidak percaya diri dengan mondok pesantren. Mungkin gini, adik-adik mungkin belum, yang terfikirkan adalah nanti saya kalau pondok pesantren itu mau jadi apa ya? Tamatnya mau jadi apa? Tamatnya mau kira-kira jadi apa nih? Padahal potensi santri itu sangat luas, sangat banyak. Insya Allah semua kita pada umumnya bercita-cita bahwa kita mondok untuk menjadi ulama. Insya Allah semua jadi ulama. Tapi juga akan kembali kepada panggilan jiwa masing-masing. Ya, mungkin kayak saya, mungkin saya agak malu ketika saya mungkin ada yang memanggil santri, atau ada juga ada yang memanggil ustadz. Saya itu suka malu. Tapi panggilan jiwa saya yaitu Pak Ustadz, memberikan pesan kebaikan dengan hal yang menyenangkan, dengan kesenian. Begitu kira-kira Pak Ustadz. Santri Kak Charlie. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kami di sini, para santri. Juga mudah-mudahan santri juga dapat menjadi seorang santri dan terus meskipun nanti sudah tamat tetap menjaga identitasnya menjadi santri. Mau jadi apapun nanti identitas dia sebagai santri tetap dijaga.